Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi MAN Pekalongan kelas 10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran fikih. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan ulangan harian dan pada pagi hari ini kita masuk pada bab baru ya. Bab yang kedua judulnya adalah pengurusan jenazah dan hikmahnya. Itu. Ini ya. Pengurusan jenazah dan hikmahnya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan manusia itu dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah di permukaan bumi ini. Ya. Jadi dari tanahlah kita berproses, dalam artian kita diciptakan, proses diciptakan, maka ke tanah pula lah kita nantinya akan dikebumikan. Itu ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita untuk tidak berlaku sombong di dunia ini, karena pada dasarnya kita ini hanyalah dari tanah ya, dan akan kembali ke tanah pula. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita banggakan di dunia ini. Mohon maaf ini rada serak ya karena masih batuk. Nah, lalu pada kehidupan manusia, semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu kita tidak dapat menghindarinya. Ya, kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak memandang waktu, tidak memandang usia, tidak memandang jabatan. Nah, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sebagai manusia yang cerdas, kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk bekal menghadapi kematian. Ya. Kalau dari grafiknya, kehidupan manusia, siklusnya ya, itu pertama dari alam rahim dulu, kemudian setelah alam rahim kita masuk ke alam dunia. Rahim itu ketika kita masih dalam kandungan, di dunia ketika kita sudah lahir, kita hidup. Nah, kehidupan setelah dunia nanti kita akan bertemu dengan yang namanya alam barzah. Nah, itu ya. Jadi, ketika ada orang yang meninggal, itu perlu kita perlakukan khusus atau kita perlu hormati. Ya, karena berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia dibanding dengan makhluk lainnya. Antara manusia yang meninggal dengan misalkan gajah yang meninggal itu perlakuannya berbeda. Hewan yang meninggal itu ya. Kalau manusia itu ada perlakuan khusus. Nah, itu sekelumit tentang materi kita sebagai pembuka saja. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini diantaranya nanti kita akan belajar ya, tujuan kita yang pertama adalah menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, salah pencet ini ya. Lalu yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Jadi pagi hari ini kita akan membahas dua sub ini ya, dua sebab ini. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama. Oh, bentar. Nah, ini ya. Pengurusan jenazah. Jadi ketika ada orang yang meninggal, apa sih yang perlu kita lakukan? Secara garis besar, ini ada 4 hal yang perlu kita lakukan ketika ada orang yang meninggal. Ya, yang pertama sebagai umat Islam kita harus memandikan jenazah
Yang kedua ada mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Jadi materi tentang kepengurusan jenazah ini sebetulnya sifatnya sangatlah penting, ya, sangatlah penting untuk diketahui kita sebagai seorang muslim. Karena hukum dari pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah, artinya wajib. Fardu itu wajib, kifayah itu artinya sebagian. Artinya jika fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu wajib untuk diri sendiri, misalkan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau fardu kifayah itu artinya wajib yang sebagian. Artinya astagfirullah. Artinya jika sudah dilakukan oleh sebagian umat muslim lainnya, maka kita tidak perlu atau gugur kewajibannya untuk melakukan hal tersebut. Ini ya, keempat hal ini. Nah, yang pertama adalah sakaratul maut. Jadi sakaratul maut ini adalah pintu gerbang kita menuju alam barzah. Ya. Apa sih sebetulnya sakaratul maut itu? Sakaratul maut itu ialah gejala saat mendekati kematian. Jadi ada tanda-tandanya ketika orang mau meninggal, itu namanya sakaratul maut. Nah, apa saja sih tanda-tanda atau gejala tersebut? Nah, ini dia ya. Tanda-tanda saat sakaratul maut. Yang pertama adalah dinginnya ujung-ujung anggota badan. Jadi, misalkan ujung kuku, ujung kaki, ujung kepala ya. Badan ini sudah merasa dingin, sudah terasa dingin. Lalu yang kedua ada rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Nah, lalu yang ketiga, dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium. Delirium itu apa sih? Delirium adalah gangguan mental yang ditandai dengan ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Jadi istilahnya sudah berhalusinasi, misalkan bicara yang sudah ngelantur atau hal lain sebagainya yang tidak masuk akal. Lalu menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas menjadi lambat. Nah, itu tanda-tanda dari sakaratul maut. Sebelum nyawanya dicabut itu mengalami tanda-tanda ini ya. Berikutnya dalil tentang sakaratul maut ini ya. Waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang selalu kamu lari daripadanya. Nah, ini surat Qaf ayat 19. Ketika seseorang sudah mengalami sakaratul mautnya sudah terlewati, kemudian sudah dicabut nyawanya, maka hal-hal yang perlu kita lakukan ketika menjumpai orang yang meninggal itu apa saja? Yang pertama adalah apabila mata mayitnya itu masih terbuka, maka harus dipejamkan. Pejamkannya pun harus dengan pelan-pelan ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Jadi diurut perlahan-perlahan yang tadinya terbuka. Biasanya kalau orang baru saja meninggal, itu ada yang matanya masih terbelalak, kemudian mulutnya masih menganga, ya. Itu ada hadis yang menyebutkan bahwa itu karena saking sakitnya dari proses sakaratul maut. Ya, bahkan Nabi sendiri menyampaikan ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa sakitnya sakaratul maut itu sama seperti ditusuk dengan 300 pedang sekaligus. Nah, itu kalau kita bayangkan sudah wah sakit sekali ya. Jadi yang pertama, ketika matanya masih terbelalak, kita urut perlahan-lahan supaya tertutup kembali ya. Lalu yang kedua adalah apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali. Nah, diikatkan dari dagu sampai ke kepala, ujung kepala. Dikatupkan dengan tali, ditutupkan dengan tali.
Kalau sudah nanti bisa dilepas. Lalu yang ketiga adalah tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain. Jadi kalau mata sudah tertutup, kemudian mulutnya juga sudah dikatupkan, maka kita ambil kain dan tutupkan ke tubuh jenazah. Lalu yang kedua, proses pengurusan jenazah. Tadi ya, di awal sudah kita singgung bahwa proses pengurusan jenazah secara umum ada 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah menyolatkan jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Nah, ini di sini ada keterangannya, istilah jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat. Yang kedua, hukum pengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Tadi ya sudah dijelaskan. Dan yang ketiga yang ketiga adalah kewajiban orang Islam terhadap orang yang meninggal. Jadi pada poin pagi hari ini kita akan fokus pada memandikan jenazah. Pengertian dari memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jadi kotorannya baik yang di luar, di dalam kita bersihkan dan kita keluarkan. Lanjut. Nah, berikutnya adalah ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah syarat jenazah yang dimandikan, ya. Jenazah yang dimandikan yang pertama adalah satu harus Islam. Agamanya Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badannya masih ada. Jadi masih ada ya meskipun asalkan tidak komplit, asalkan masih ada tubuhnya, itu harus dimandikan. Misalkan ada yang kecelakaan, kemudian tangannya misalkan lepas, maka itu tetap dimandikan, nggak apa-apa ya, karena masih ada anggota badan yang lainnya. Yang ketiga adalah bukan mati syahid atau bukan mati karena perang atau lainnya, ya, itu harus dimandikan. Kalau orang mati syahid tidak dimandikan tidak apa-apa. Lalu yang kedua, yang berhak memandikan jenazah. Ya, siapa sih yang boleh memandikan jenazah itu siapa aja? Pertama, jenazah laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, harus laki-laki atau harus mahramnya. Dan sebaliknya, kalau jenazahnya perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Kecuali suami istri, itu boleh, nggak apa-apa. Misalkan suaminya meninggal, istrinya boleh memandikan. Atau istrinya memandikan, suaminya boleh memandikannya. Lalu yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan, ya. Ini langkah mungkin. Yang ketiga adalah jika ada beberapa orang yang berhak ada banyak orang yang berhak untuk memandikan, maka lebih diutamakan keluarga yang terdekat dengan jenazah. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah cara memandikan jenazah. Di sini ada step-step dalam memandikan jenazah. Nah, ini yang pertama adalah ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan. Ya, jadi di sini kita perlu menyiapkan kain, ya. Jadi yang tadinya jenazah itu ditutup dengan kain biasa, lalu kita ganti ketika mau dimandikan, kita ganti dengan kain basahan supaya untuk menutupi aurat jenazah ketika dimandikan untuk basahan ya. Lalu yang kedua, mandikan jenazah di tempat yang tertutup. 3, pakailah sarung tangan. Jadi orang yang memandikan itu harus pakai sarung tangan ya, supaya apa? Kita tetap berhati-hati supaya misalkan supaya kita tidak terhindar dari penyakit-penyakit lah gitu ya. Ya kita tetap hati-hati, kita tetap positive thinking saja. Kita juga tidak boleh suudzon, tapi ya kita harus ngati-ngati, istilahnya seperti itu. Jadi harus pakai sarung tangan. Bersihkan jenazah dari kotoran. Lalu yang keempat, bersihkan seluruh badan dan tekan perutnya perlahan-lahan. Jadi ditekan perutnya supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut itu bisa keluar. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke kepala. Jadi posisi kepalanya lebih tinggi dari badannya. Lalu yang keenam,
Masukkan jari tangan yang telah dibalut kain basah. Jari kita kita balut dengan kain basah, lalu dimasukkan ke mulut. Nah, kita gosokkan giginya supaya bersih ya, selain ke mulut juga hidung. Lalu diwudukan ya. Lalu siram air ke tubuh sebelah kanan dahulu. Sunnahnya adalah menyiram sebelah kanan dahulu. Yang ke yang keberapa ini? Ke-8, mandikan jenazah dengan air sabun. Ya, jadi harus dengan air sabun ya. Yang ke-9, perlakukan jenazah dengan lembut, tidak boleh dengan kasar. Yang ke-10, mandikan jenazah dengan bilangan ganjil. Artinya ketika kita mau menyiramkan air ke tubuh jenazah itu harus dengan bilangan yang ganjil. Lalu yang ke-11, jika keluar najis ini setelah mandi ya, setelah dimandikan. Jika kok tetap masih keluar najis, maka najisnya wajib dibuang dan tidak perlu diulang mandinya. Lalu keringkan tubuh jenazah dengan kain. Ganti ya kain basahan tadi dengan kain yang kering. Nah, setelah selesai mandi berilah wangi-wangian itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja video mengenai tata cara memandikan jenazah ya. Jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang itu kan meninggal terbuka. Rasul mengatakan, idza qubidur ruh tabi'al basar. Orang udah cabut nyawanya, diikuti matanya, cabut dari kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka. Maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat loh, karena nggak ditutup waktu meninggal. Terbuka akan diikat itu. Ya, terlambat. Langsung dikit pulang. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh gini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jenazah itu lagi tidak harus didekapkan, kalau sedekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau disedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Ini gini aja. Tutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakaiannya di tempat ruang begini. Perhatiannya. Tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang Ustadz megang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, yang Ustadz pegang ini lagi ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang jadi lepas pakaiannya, sama lepas semuanya. Ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, pakai gunting. Gunting ini, gunting sampai gini. Celana pakai sampai pegang, tinggal lepas. Lepas semuanya, baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini pak tutupnya ini. Tutupnya kalau bisa seperti ini, yang tebal seperti handuk ini. Dan dua. Cuman yang satu jangan tutupkan, satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus ini kan ada ininya kan. Nah, Mbak, jangan kalau bisa semisal mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak ada begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini, jual.
Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. Satu, mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara, ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil begini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini. Nah, sunnahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu urusan ganjil. Karena Rasul perintah itu iksilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban aktar min dzalik. Kata Rasul, mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 gayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang itu kan ini sudah terlepas ya bajunya ya. Maka 2 orang tetap megang, 2 orang megangnya. Satu sini satu aja, ini satu belakang. Ini Ustadz pegang ini, yuk. Nah, satu situ. Nah, gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenayah yang mandikan saja. Ini nggak melihat yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Maka upayakan disampaikan pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi itu untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi. Pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung. Kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini. Ini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah, sama. Ya, kalau bisa bahkan pakai kacamata. Kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya. Ini potensi penyakitnya banyak ada. Kita nggak tahu loh apakah itu penyakit enggak ada, tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, ya samping ini satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya sarung tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata yang renang loh, yang begini. Sebab apa ya? Cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makainya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya, waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Selemek juga bisa, selemek. Nah kemudian setelah itu gini, okay. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenayah. Apa kan jenayah itu ya kita ambil ya jenayah mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan. Dikit-dikit. Agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Oh diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah, kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan pakai waslap ini, pakai dibersihkan tuburnya.
Saya bersihkan, kita alirkan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya, kapas. Gini rapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi, keluar. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plester aja nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti udah bersih kan kotoran, udah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, zaman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. 1 kali cukup. Iya, digerujuk aja, digosok dengan. Setelah itu dan wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya 1, jadi 1, gini, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, belakang, samping kan, samping, dan dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri, sama, disiram lagi, disabun lagi. Setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang sampai bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Betul ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan? Diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, sudah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Oke, baik. Itu ya. Tadi mengenai penjelasan tata cara memandikan jenazah. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan apabila ada yang masih bingung. Oke. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.